Ada semua buktinya di saya. Ada semua fotonya. Feni dianiaya pacarnya. Aku tahu semua ceritanya, kata sahabat Feni yang bernama Moni. Misteri hilangnya Feni Ere setahun lalu kini mulai terkuak setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di Palopo, Sulawesi Selatan. Tengkorak Feni ditemukan dengan keadaan mulut terikat. Dipastikan itu adalah Feni Ere setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan. Tengkorak itu ditemukan pertama kali oleh pengendara motor yang ingin buang air kecil. Dan dia melihat ayam yang sedang mematok ulat di sekitar tengkorak tersebut. Keluarga juga meyakini bahwa kerangka tersebut adalah Feni Ere berdasarkan dari struktur giginya dan pakaian yang ditemukan di dekat lokasi. Fakta terbaru dari kematian Feni Ere yang kerangkanya ditemukan di perbatasan Toraja, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Minggu 9 Februari 2025 lalu. Feni Ere sebelumnya bekerja sebagai sales mobil di Palopo, Sulawesi Selatan. Feni dilaporkan hilang pada Jumat 26 Januari 2024. Keluarga membuat laporan setelah Feni Ere tak berada di rumah sehari sebelumnya. Pada Kamis 25 Januari 2024, Feni diketahui tinggal sendiri di rumahnya di Jalan Pongsimpit, Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo. Sementara orang tuanya tinggal di Kabupaten Luwu Utara. Sang ayah, Parman, mengatakan Feni sebelum menghilang sempat berkunjung ke Malili, Luwu Timur selama 3 hari. Korban pun pulang ke rumahnya di Palopo dan tiba pada Rabu 24 Januari 2024. Feni pun sempat memberikan kabar kepada keluarganya bila dirinya pulang di sore itu. Namun pada Kamis 25 Januari 2024, Parman tak lagi mendengar kabar dari putrinya. Hingga akhirnya ia bergegas ke Palopo dan mendatangi kediaman Feni. Saat ayahnya mengunjungi rumah Feni, ia mendapati pintu rumah rusak dan posisi kunci berubah. Dan dalam keadaan terkunci, ayah Feni mendobrak pintu tersebut. Feni tak ada di rumah, kata Parman kepada wartawan Sabtu 22 Februari 2025. Di dalam rumah, orang tua Feni menemukan bercak darah di dalam kamar. Banyak darah di kamarnya, ucapnya. Ayahnya kemudian melapor hilangnya Feni ke Polres Palopo pada Sabtu 27 Januari 2024. Upaya pencarian pun menemukan titik terang setelah seorang pengendara motor yang ingin buang air kecil menemukan kerangka manusia di hutan perbatasan Toraja, Palopo. Ayah Feni menceritakan bila dirinya langsung meyakini bila kerangka manusia yang ditemukan di Batang Barat adalah putrinya. Meskipun saat itu belum ada pemeriksaan apa-apa yang dilakukan. Biasanya kalau ada berita penemuan mayat saya biasa aja. Tapi waktu mendapatkan informasi penemuan kerangka manusia di Batang Barat, saya yakin sekali kalau itu Feni, kata Parman, ayah Feni. Karena keyakinannya itu, tim forensik Polda Sulawesi Selatan yang mengautopsi kerangka manusia yang ditemukan di Batang Barat turut mengambil sampel DNA Parman untuk dicocokkan dengan sampel DNA kerangka manusia tersebut. Hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaan DNA kerangka manusia dan juga pihak keluarga Feni. Namun, kerangka tersebut telah diserahkan ke keluarga Feni pada Kamis 20 Februari 2025
Kerangka itu diserahkan ke keluarga korban karena adanya kemiripan fisik antara Feni Ere dan kerangka manusia yang ditemukan di batang bara tersebut. Fakta berikutnya, mobil Feni Ere ditemukan di Makassar. Keluarga pun mengungkap mobil Feni Ere ditemukan di sebuah perumahan di Jalan Amurang Anta, Kecamatan Manggala, Makassar, pada 18 Juli 2024 lalu. Mobil Honda Brio itu terparkir di sebuah rumah yang kosong selama 2 bulan. Pihak keamanan perumahan lalu melaporkan hal tersebut ke polisi. Mobil itu dilaporkan oleh sekuriti perumahan karena sudah 2 bulan terparkir dan tidak ada orangnya. 4 hari kemudian, tanggal 22 Juli 2024, pihak dari Polda Sulawesi Selatan datang untuk memeriksa kendaraan tersebut. Mobil itu sekarang disimpan Reserse Polda Sulawesi Selatan. Setelah mengetahui pemilik kendaraan itu, polisi langsung konfirmasi ke keluarga Feni. Terdapat kesaksian dari Monik yang merupakan teman dekat. Monik mengungkapkan perubahan sikap Feni yang mencurigakan sebelum dinyatakan hilang. Matanya berkaca-kaca sembari mengenang pertemuan terakhir mereka pada malam sebelum Feni menghilang. Saat itu, Feni berkumpul bersama teman-temannya di sebuah warung kopi di Palopo. Ia terlihat tidak seperti biasanya, lebih pendiam dan enggan berpisah dari teman-temannya. Kami nongkrong berlima di Kopi Galung sekitar jam 9 malam. Malam itu Feni aneh, tidak mau pulang seolah ingin terus ditemani, ungkap Monik saat ditemui di rumah duka Jumat 22 Februari 2025. Sikap aneh lainnya yang ditunjukkan Feni adalah mendadak ingin makan durian. Padahal selama bersahabat, Monik tahu betul bahwa Feni tidak pernah menyukai buah tersebut. Seumur hidup saya kenal Feni, dia tidak suka durian. Tapi malam itu tiba-tiba dia lahap sekali makan durian, kenangnya. Ketika teman-temannya mulai pulang sekitar tengah malam, Feni justru menolak untuk pulang ke rumahnya. Monik dan teman-temannya sempat bersikeras mengantarnya hingga Indomaret dekat Masjid Agung. Namun, Feni tetap enggan berpisah. Di situ saya sangat menyesal. Seharusnya saya tetap menemani dia, kata Monik dengan suara yang bergetar. Keesokan harinya, Feni menghilang tanpa jejak. Temannya yang terakhir kali mengantarnya pun memastikan bahwa Feni sudah berada di rumah. Namun, saat dicari pada siang hari, ia sudah tak ada di sana. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Feni terakhir kali terlihat bersama kekasihnya, ADT, sebut saja Adit. Monik sempat menduga Feni dianiaya pacarnya yang bernama Adit. Dugaan kekerasan ini diungkapkan oleh sahabat Feni sendiri. Ada semua buktinya di saya. Ada semua fotonya. Feni dianiaya pacarnya. Aku tahu semua ceritanya, kata sahabat Feni yang bernama Monik saat acara ibadah pelepasan Feni di Palopo. Sahabat Feni Ere bernama Monik ini memberikan foto Feni dengan kondisi penuh luka-luka dan lebam. Dengan foto tersebut diterima Monik dari Feni Ere sendiri waktu itu. Monik mengungkapkan sudah berteman lama dengan Feni dan mengklaim jika pacar Feni memang sosok yang temperamen. Bayangkan saja, dia dipukuli semua gara-gara dilarang berteman sama siapa saja. Kasar sekali itu orangnya, toksik aslinya, sambung Monik. Mereka juga sempat melihat Adit nongkrong di Jalan Cakalang Palopo. Tetapi saat ditelepon, Adit berdalih berada di lokasi lain. Saat Monik kembali ke rumah Feni, ia menemukan kejanggalan lain. Waktu memeriksa kamar Feni, mereka curiga karena terlihat terlalu rapi, tidak seperti kebiasaannya.
Kita tahu perempuan kalau mau keluar, pasti kamarnya berantakan. Tapi ini semua rapi sekali, terlalu rapi, ucapnya curiga. Lebih mengejutkan lagi, Monik mendapati bercak darah di beberapa sudut kamar, termasuk di dekat lemari, di gorden, dan di belakang pintu. Ia pun merekam kondisi kamar tersebut sebagai bukti. Dari pengakuan adik kandung korban, Putri Ere, kakaknya hilang pada 18 Januari 2024 dan sudah melapor ke pihak kepolisian, tetapi laporannya tidak ditanggapi oleh pihak Polres Palopo. Keluarga sudah sempat melapor, hanya saja mereka bilang, "Tidak usah cari kakakmu, dia sudah dewasa, mungkin dia lari sama pacarnya," ungkap Fitri kepada wartawan kala itu. Putri juga membeberkan dalam laporan kehilangan kakaknya tersebut tidak ada tanda-tanda keseriusan dari pihak Polres Palopo untuk mengusut laporan kehilangan tersebut. Bahkan terdapat darah yang ditemukan di rumah korban tidak pernah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Apakah itu darah kakak saya atau darah binatang, ungkapnya. Polisi kini masih menyelidiki kasus kematian Feni, yang jasadnya ditemukan sudah berupa kerangka. Pihak kepolisian telah memeriksa lebih dari 10 saksi untuk mengungkap penyebab kematian Feni. Sudah lebih dari 10 orang yang sudah diperiksa, ujar Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Sayed Ahmad, Jumat 21 Februari 2025. Kematian tragis Feni Ere masih menyisakan banyak tanda tanya. Permasalahan apa kira-kira hingga Feni harus kehilangan nyawanya? Siapakah yang tega membunuh gadis cantik Feni? Mengapa polisi lambat menangani kasus Feni? Apakah pacar Feni masih ada hubungan dengan polisi? Kenapa pacarnya tidak segera diselidiki? Keluarga dan sahabatnya berharap ada kejelasan serta keadilan bagi perempuan muda yang semasa hidupnya dikenal ceria dan baik hati. Polisi terus mengusut kasus ini untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik hilangnya Feni setahun lalu. Mari kita bantu dengan dukungan dan doa agar kasus kematian Feni lekas terungkap. Kita kawal terus dan pelakunya bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus tersebut membuat kalian bertanya-tanya? Menyayangkan kenapa harus terjadi? Pastinya akan ada argumentasi-argumentasi dalam benak kalian. Ya, saya pun juga begitu. Sebagai manusia yang mendambakan kedamaian, ketenangan, kita akan merasakan hal dan reaksi yang sama. Kuncinya adalah selalu mawas diri, selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur apapun yang kita miliki, dan bersabar atas apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Kekurangan dan kelebihan adalah ujian kita. Bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Tidak ada siapapun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Tetap semangat, selalu berikhtiar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu dengan keluarga tercinta. Salam saya.